Part 14. Di luar dugaan, Lara tersenyum. Senyum memabukkan yang pernah dilihatnya saat kali pertama mereka bertemu di jalan setapak menuju Villa de Bord. Atau mungkin saat gadis itu salah tingkah begitu tahu ia meminangnya secara mendadak. Mas Juan terlalu hati-hati. Sangat menahan diri, komentar Lara memandangi mata biru suaminya. Dadanya terasa sesak. Mata itu masih seteduh dahulu. Seperti laut biru yang tak bertepi, tapi aku tidak, aku masih menunggu, desahnya melepas apa yang selama ini mengganggu tidurnya. Maksudmu, Mas Juan pasti mengerti maksudku, ucap Lara kemudian melangkah meninggalkan lelaki itu terdiam di sisi tempat tidur. Menatap punggung gadisnya yang menjauh kemudian menemui teman-temannya di ruang tamu. Meninggalkannya terdiam cukup lama dalam keheningan yang getir. Baru kali ini Lara mengutarakan pendapat tentang dirinya sejak mereka menikah. Selama ini Lara hanya mengobrol dalam tema biasa-biasa saja. Nyaris hambar. Sudah lama Juan tidak mendengar gadis itu mendebatnya seperti saat ia bertemu dengannya di kantor Taman Asoka. Anda bisa menemukan perempuan idaman itu dalam kontes putri sejagat. Itu adalah kalimat ironi yang pernah dilontarkan Lara saat mewawancarai dirinya. Juan tahu gadis itu sedang mengejeknya. Ia cukup mengerti mengapa Lara seolah menyindir dirinya yang terlalu tinggi menetapkan level perempuan yang kelak menjadi istrinya, kala itu. Harga dirinya sebagai lelaki saat itu diinjak-injak gadis ingusan yang hanya ingin menikah dengannya gara-gara keluarganya sedang bangkrut. Gadis yang cuma memikirkan nasib saudarinya. Sangat egois. Sungguh tidak masuk akal. Selama ini ia seperti menghukum Lara dengan seluruh konsekuensi terburuk bercerai. Ia tak mungkin jatuh cinta pada gadis itu semudah lelaki bau kencur yang dilihat selalu mencuri pandang ke arah Lara dengan wajah terluka. Ia bukan lelaki seperti. Tidak, hingga Lara dan pesonanya merusak hari-harinya yang sibuk di Taman Asoka. Sejauh mana ia bisa bertahan? Apakah ia memang terlalu hati-hati untuk mencintai seorang perempuan? Bukankah selama hidupnya, perempuan-perempuan dengan segala keunikan dan pesona masing-masing datang dan pergi seperti musim yang berganti-ganti? Ia tak mungkin mengorbankan kebebasannya selama ini hanya gara-gara pernikahan paling konyol yang telah disetting kedua orang tuanya dari Den Haag. Itu tidak akan terjadi. Juan mengepalkan tangannya kuat-kuat, rahangnya mengeras, dan dahinya berkeringat. Lelaki itu segera berdiri, mengambil jaket olahraga. Maret nanti aku akan wisuda, Ra. Itu kalimat Osman begitu Lara duduk di bangku taman, menunggu Ilun dan Nisa yang sedang membereskan barang-barang bawaan. Selamat, kayaknya cepat banget ya Os, kamu wisuda, komentar gadis itu dengan wajah biasa. Ia merasa agak tak enak hati saat Osman duduk di sampingnya. Yah, walaupun jarak mereka cukup jauh. Hanya, anak-anak yang lain sedang sibuk. Lara merasa tak nyaman seperti berduaan dengan Osman. Sengaja, aku nanti kerja dengan ayahku, Osman masih bercerita dengan kalimat-kalimat panjangnya. Lara hanya mengangguk dan sedikit tersenyum. Media yang dibesarkan ayahku dan keluarga maju pesat, Ra. Kalau kamu masih ingin meneruskan cita-citamu menjadi jurnalis, kamu bisa kelak bekerja di situ, katanya lagi. Os, aku sudah menikah. Aku masih belum jauh berpikir ke arah itu, Lara tertawa. Aku tahu, jawabnya tanpa beban. Ya, terus ngapain kamu ngomong seolah aku lagi cari kerja? Aku tahu siapa Juan de Bord. Aku juga paham dirimu, Ra. Osman memandangi langit, selama langit masih biru dan bumi berputar, aku masih punya kesempatan itu, katanya dengan nada datar. Lalu berlalu begitu Nisa meneriakinya dari jauh. Lara hanya meringis, melihat tingkah Osman. Temannya itu dulu terkenal sangat konyol dan luar biasa jahil, tapi sejak kedatangannya di sini, Osman seperti berubah jauh. Lebih pendiam dan tampak serius. Lara menggelengkan kepalanya, berusaha tersenyum namun seperti terasa getir. Dari jauh ia melihat Juan berlari kecil ke arah timur. Mungkin ia sedang jogging sembari mengecek beberapa bangunan di sisi timur. Ngapain sih si kriwil itu deket-deket kamu, Ra? Kata Nisa dengan nada sebal.
Ia lalu duduk di samping Lara. Lara mengangkat bahu, nggak ngerti. Duh, dia itu jadi aneh deh sejak patah hati, Ra. Aku jadi agak takut lihat dia berubah begitu. Nisa mengembuskan napas panjang dan berat. Kamu ngerti nggak? Satu-satunya mahasiswa angkatan kita yang wisuda cuma dia saja, sisanya kakak kelas kita. Siang malam dia belajar sampai kurang tidur. Mana di kampus, nyepi mulu di perpus. Nggak ke UKM, nggak main, nggak kemana-mana. Aneh tahu. Patah hati apaan, Nis? Ya, patah hati. Gara-gara kamu merit. Yang bener, Nis. Ya, mana ngerti. Dia itu kan jahil biasanya. Jadi aneh gitu. Nakutin, makanya kuajak ke sini, biar otaknya fresh. Tahu diajak ke sini, dia girang banget sih, cerita Nisa. Mungkin si Osman cuma kurang istirahat, gara-gara ngebut skripsi. Nisa terdiam lama, hati-hati ya, Ra. Sama anak itu, kamu bahagiakan bisa jadi istri Juan de Boer. Gadis berhijab pink itu mengerling. Lara hanya mengangguk, melempar senyum tipis yang terasa kering di bibirnya. Ia kembali memikirkan apa yang dikatakan Juan tadi, saat mereka sedang berdua. Ah, tak mungkin ia segelisah ini. Lelaki itu cuma melempar omong kosong. Ibarat iklan sabun, akan selalu seperti itu. Malam menjelang pergantian tahun ternyata lebih hangat ketimbang malam-malam sebelumnya. Taman Asoka yang nyaris sepi, karena besok adalah tanggal merah, dimeriahkan dengan segerombolan anak muda yang sedang hiking tapi malah melenceng dan menginap di sebuah resor. Lun tertawa-tawa melihat kekonyolan teman-temannya. Mereka duduk melingkar di depan api unggun. Kayu-kayu itu dikumpulkan Derry, Wugi, dan Osman. Tetapi kemudian, Juan mengatakan ada banyak kayu bakar di gudang resor. Sembari mengucapkan terima kasih secara berlebihan, kayu-kayu bakar itu disusun sedemikian rupa untuk menghangatkan badan yang nyaris menggigil sebelumnya. Tidak ada hujan seperti biasanya. Bintang-bintang cukup jelas tergambar dari sini. Angin meniup-niup seperti disauan napas. Terasa lamat-lamat. Suara konser dari binatang malam, malah membuat suasana semakin riuh. Mana suamimu, Ra? Seru dari tiba-tiba. Istirahat dong, memangnya pengangguran jam segini macam kita-kita kayak gini. Ketus Nisa, gadis itu mencomot sosis bakar dengan cepat. Lara cuma tersenyum kecil, katanya ingin istirahat dulu. Sengaja, biar segar nggak belajar mulu kayak si Osman, teriak Wugi. Obrolan mereka tampak mengalir hingga jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Lara yang tak terbiasa tidur larut, merasa matanya sangat pedas. Ia terus-menerus menahan kuapnya. Aku ngantuk, mau ke rumah dulu, ya, katanya. Iya, deh. Tahu yang pengantin baru, goda Lun dengan suara keras. Disambut deheman teman-temannya yang lain. Ih, apaan sih kalian? Aku beneran ngantuk, jawab Lara dengan pipi memerah. Kalau-kalau saja tidak temaram, teman-temannya pasti menggodanya lagi. Gak ngantuk juga tak apa kok, Ra. Kami ini sahabat yang paling pengertian, kelakar Wugi, kemudian terkekeh panjang. Mau ditemani nggak, Ra? Agak jauh loh rumah kayumu. Oh ya, nanti aku dan Lun mungkin menjelang pagi baru pulang, celutuk Nisa. Kita nginap di rumahmu, mengganggu nggak sih Ra? Goda Lun sekali lagi. Lara mengibaskan tangannya dan tanpa sengaja menatap kilatan aneh di mata Osman yang tak berkomentar apapun. Gadis itu menyipitkan pandangan. Mungkin, bukan apa-apa. Ia menyingkirkan perasaan negatif dari dirinya. Lara bangkit, berjalan perlahan sembari membawa lampu senter kecil di tangannya, menuju rumah kayu. Suasana agak sepi karena hampir semua pegawai Taman Asoka berlibur. Rumah kayu Lara agak jauh dari tempat mereka menyalakan api unggun, mungkin sekitar 1 kilometer. Kamu sinting ya Os, bawa-bawa Jack Daniels begitu, suara Nisa begitu murka melihat temannya mengeluarkan beberapa botol minuman. Ini cuma air biasa, elak Osman, aku kesini untuk senang-senang dan rekreasi. Kalian tahu kan aku kerja keras menyelesaikan skripsi, Osman berkata dengan nada rendah nyaris menggumam. Memang itu beneran cuma air.
Kok kelihatannya segelnya masih baru gitu sih? Lun melihat dengan mata lurus. Ia tak begitu mengantuk hari ini, tadi sore ia minum kopi cukup banyak di rumah Lara. Seperti teman-temannya, ia agak norak menyambut pergantian kalender. Jadi, sebisa mungkin ia minum kopi banyak-banyak, dan sekarang bisa melek 100%. Osman menenggak minumannya, lalu memberikannya pada Wugi dan Derry. Nisa masih melotot marah, sementara Lun mengambil salah satu botol yang masih utuh. Ini kan masih baru, Olaf. Katanya cukup keras. Cuma air biasa, Lun. Osman kelihatan mengekeh panjang, kepalanya bergoyang perlahan, efek minuman itu cukup cepat untuk seorang Osman. Jangan mabuk di sini, bro. Wugi menepuk punggung Osman. Dengan sekali kibas, Wugi menjauh. Osman menatap teman-temannya dengan mata memerah. Kalian jangan khawatir, aku cukup waras walau menghabiskan bersloki whisky. Lalu ia mengekeh kembali. Nisa mengamatinya dengan penuh kengerian. Kamu pikir kesini cuma buat mabuk, Os? Kamu waras nggak sih? Nggak. Suaranya melengking. Kenapa kalian ini, nggak mau lihat orang senang? Derry memeluk bahu Osman. Sini, ku temani, katanya di luar dugaan. Nisa dan Lun memberengut kesal. Dua gadis itu nyaris meninggalkan gerombolan lelaki kekanakan yang sedang bermain-main dengan minuman keras, hingga suara Osman cukup menggelegar dan membuat keduanya mengurungkan niat. Tempat ini rawan, kalau kalian pergi tanpa lelaki ke rumah Lara, kita nggak jamin kalian selamat. Dua gadis itu menghentikan langkahnya. Mata Lun berkaca-kaca, seperti ingin menangis. Nisa mengeraskan rahangnya, ia tiba-tiba menyesal harus datang ke tempat ini. Namun, kelak ia jauh lebih menyesal tak menemani Lara tadi. Lara mendongak menatap langit tanpa bulan. Hanya bintang-bintang bertaburan seperti dilempar begitu saja. Ia mengagumi lukisan malam. Namun, saat ini rasa kantuk menyerangnya demikian hebat. Ia terus-menerus menguap. Lalu setitik air tipis jatuh begitu saja dari langit. Mungkin akan turun gerimis. Sedari sore, hujan tak turun seperti hari-hari biasanya. Lara merapatkan jaket tebalnya dengan sedikit rasa khawatir. Tentu saja, ia tak mau kehujanan di jalan. Sedang apakah Juan saat ini? Kenapa lelaki itu tak mengirim pesan teks padanya? Bukankah ini sudah begitu malam? Apakah dia tak mengkhawatirkan keadaannya? Lara merasa sangat bodoh menurut bujukan teman-temannya untuk bermain api unggun. Ia mengira bisa bersenang-senang dengan bocah-bocah seusianya. Ternyata, ia malah harus pulang sendirian seperti ini. Ia mengembuskan napas dengan kesal. Setelah setengah kilo berjalan, dan merasa matanya masih pedas, Lara mengerjap gelisah. Sejauh mata memandang, hanya ada beberapa bangunan kosong dan taman-taman rumput memanjang. Daun-daun berderak perlahan saat angin berhembus dingin. Lalu senyap. Begitu sepi, hingga Lara ingin berlari dengan kecepatan tinggi. Tapi, kakinya terasa begitu kaku saat mendengar suara tapak kaki mendekat tak beraturan ke arahnya. Gadis itu menoleh. Nisa, itu kamu ya? Teriaknya. Lun, Osman, Derry, Wugi. Suaranya semakin lama terasa lemah. Kosong. Hening. Lara merasa kakinya lengket di atas tanah. Ia merapatkan tangan di depan dada. Sangat erat. Lalu melihat sekeliling. Gelap. Tidak ada apapun di mana-mana. Hanya bayang-bayang siluet bangunan, pohon, dan perdu tak beraturan. Hai, cinta. Sapa bayangan itu dengan suara berat. Lara menyipitkan matanya. Siapa? Ujarnya dengan bergetar. Tentu saja kamu tak bisa mengenali suaraku. Lelaki itu mengekeh lama, tersengal, aku baru tahu seorang Lara, ternyata cukup materialistis. Lara beranjak pergi. Perutnya terasa mual, ia tahu suara ini ia sangatlah mengerti. Jangan bergerak, kau akan membuatku makin kecewa, ancamnya kemudian, aku cuma ingin memberimu kenang-kenangan, kelak mungkin kita bisa bertemu lagi. Kamu gila. Bayangan di depan Lara terlihat semakin gelap. Ia mengingat mata itu. Mata merah menyala penuh luka. Aku hanya ingin bermain sebentar denganmu, Ra, desahnya dengan suara aneh.
kamu pasti tak merasa sudah berkali-kali melukaiku, bukan? Kamu, Sok Suci, Ra. Hei, katakan luka karena apakah yang terjadi karena dirinya? Aku, mencintaimu, kamu ngerti itu kan? Katanya meracau, kau membuat hidupku kacau, Ra. Perut Lara terasa bergolak. Gadis itu menggigit bibirnya hingga berdarah. Menahan rasa sakit di hatinya. Lelaki itu mendekat dengan langkah sempoyongan. Lara mengepalkan tangannya sangat erat. Kakinya dengan kuat mencengkeram bumi. Ia harus berlari. Harus. Jangan mendekat. Aku akan berteriak. Lelaki itu tertawa sangat keras. Begitu kerasnya hingga membuat telinga Lara kesakitan. Apa kau tidak rindu padaku, Ra? Kita cukup sering bersama bukan? Lara mundur untuk kesekian kali. Kerongkongannya seperti tercekat. Di sekelilingnya begitu gelap, begitu pekat. Pergilah. Jangan dekati aku. Suara Lara harusnya cukup keras. Tapi, ternyata terdengar seperti dengungan. Gadis itu merasa ngeri membayangkan apa yang terjadi nanti. Ia mulai menangis. Kamu tega mengusirku, Ra. Apa karena aku tak sekaya suamimu? Kata lelaki itu sambil tertawa terbahak-bahak, tentu saja. Lalu suara tawanya lenyap dan ia melesat mendekati Lara. Gadis itu segera mengambil gawai di saku bajunya, tangannya gemetar, dan secara spontan menghubungi nomor Juan. Beberapa kali nada tunggu terdengar hingga lelaki itu membekap mulutnya. Gawai Lara terlempar entah kemana, gadis itu masih berusaha berteriak, tapi suaranya seperti tertelan jauh. Sangat jauh. Menelpon bantuan. Lelaki itu kembali tertawa di telinganya. Bau alkohol terasa menyengat. Dengar, suamimu tak akan datang ke sini. Karena dia tak pernah mencintaimu, Ra. Bukankah benar omonganku ini? Hati Lara teriris mendengar itu. Jiwanya meronta. Kakinya menendang-nendang dengan cepat. Mengerahkan tenaganya yang sepertinya kalah jauh. Bibirnya terasa asin. Kerudungnya koyak, dadanya sesak, dan telinganya terasa berdenging. Lelaki itu menerjang tubuhnya hingga berdebum keras di atas rumput. Rasa nyeri menjalar. Mata Lara nyalang, ia menangis. Berteriak, menatap langit yang terasa semakin pekat.